Sis alaihissalam. Nah, Nabi Sis ini anak Nabi Adam, pengganti Habil. Dulunya memang Habil ini kan calon nabi ya, dan terbunuh oleh Qabil ini nanti. Akhirnya keturunan yang ke-23 itu Sis alaihissalam. Nabi Sis ini yang punya anak Said Anwar sama Said Anwar. Nah, uniknya dari Said Anwar itu melahirkan berupa cahaya, yang Said Anwar itu berupa manusia. Said Anwar ini yang akan menurunkan para nabi-nabi di Arab. Said Anwar. Terus Said Anwar ini yang menurunkan orang-orang Jawa di sini. Nah, ini orang-orang Jawa ini makanya disebut Sanghyang Nur Cahyo. Ceritanya begitu di kitab Pamujan. Ya. Sanghyang Nur Cahyo ini punya anak lagi disebut Sanghyang Nuroso. Sanghyang Nuroso punya anak lagi disebut Sanghyang Ning. Sanghyang Ning juga punya anak lagi disebut Sanghyang Atunggal. Sanghyang Wenang. Sanghyang Wenang punya anak lagi disebut Sanghyang Atunggal. Sanghyang Atunggal ini cerita wayang purwa loh Pak. Cerita loh. Sanghyang Atunggal ini tidak punya anak Pak, tapi dia megang telur Pak. Dia nyabot telur itu dipecah. Kulitnya itu diberi nama Isworo, putih telurnya disebut Ismoyo, kuningnya disebut Siwo. Nah, dia berada di dataran Mahameru itu ya, konon Semeru mungkin ya. Nah di situ, akhirnya satu saat antara putih dan kuning telur ini bertengkar. Mana yang duluan? Bisa jadi kulit itu karena putihnya menggumpal itu. Kata Sanghyang Ismoyo itu tadi. Kan dulu namanya Sanghyang. Nah, daerah Narang sini Sanghyang Narodo. Nah, Sanghyang Atunggal Jagat, Sanghyang Indro, Sanghyang itu kabeh namanya Sanghyang. Ya istilahnya nek saiki ngomong iku Tuhan Allah Siti Jenar, Tuhan Allah Kalijogo, Tuhan Allah Kudus, Tuhan sanes Tuhan. Nah, itu zaman dulu itu diartikan Sanghyang. Nah, akhirnya gelut Pak, 40 hari 40 malam itu tanpa ada bisa menang antara kulit dan putih telur yang menjelma jadi itu manusia. Karena tidak bisa menang itu tadi, akhirnya Sanghyang Atunggal itu bapak itu mudun Pak. Iki lah apa ya, adiknya meneng wae wong, karena adiknya itu di bawahnya mereka kakak-kakak ini yang kuning telur, yang Sanghyang Siwa. Nah ini akhirnya bapaknya bikin unen-unen, daripada gue ngerusak alam. Iku lho ana gunung anu Baturga namanya. Makan gunung itu. Jikalau kau mampu memakan dan melepaskannya lagi itu gunung, maka kau berhak atas kayangan Mahameru ini. Oke, Sanghyang Isworo sing dugi kulit niku mau buka cangkeme Pak. Wah, gunung itu dipangan Pak. Wah, ora tutup Pak. Ora kuat doer disebut togok Pak. Nah, akhirnya Sanghyang Ismoyo iku mangan Pak, plek mlebu gununge bleng. Ora iso ngetokke meneh sebut Woro Semar. Nah, Bodronoyo. Karena rupane do cacat, terus disabdo. Kowe ndampingi para-para angkara murka togok. Dunungno nang bener. Nggih, kowe Bodronoyo, kowe kudu ndampingi para jiwa-jiwa satriya. Nah, itulah Semar akhirnya randuwe anak nunduke para jin-jin yang disebut Gareng Petruk Bagong. Ya, itu dari golongan korin karena jin itu. Nundukan itu akhirnya terpilihlah Sanghyang Siwa. Nah, karena Sanghyang Siwa merasa ini singkat cerita ya, merasa bangga dengan adanya itu tanpa pertempuran dan lain sebagainya karena sempurna kuwi mau. Akhirnya dikei lembu putih sing ayu sing indah sebagai tunggangane. Nah, lembu kuwi disebut lembu Andini. Andini ku sing iso mabur iku dadi dekne Siwa iku mesti nak nampak mabur nanti iku nganggo lembune kuwi wae. Nah, biyen nundukno lembu Andini iku angel karena memang ini sobone nang kayangan iki. Akhirnya Sanghyang Siwa iku nyipta kowe aja ngomong sembarangan nek durung sempurna ana lembu Andini. Akhirnya nyekel kene niku kene berontak iku wabot, akhirnya nyabdo tangan papat iku mau tek bae nyekel sikile iku. Dadi Sanghyang Siwa itu duwe tangan papat itu kan. Dia banjur duwe anak jenenge Bathara Brahma, Bathara Indra, Bathara Bayu,
Bathara Wisnu wae iki mau sedulur papate teko Siwa iki mau jenenge Dewa Bayu, Dewa Angin, Supya. Nah, Bathara Brahma iku dewane sing dewa air, carane ngono kan Brahma air. Macam-macam sing diblate papat iki mau. Sing paling merusak alam dan iso merantasi semuanya Bathara Wisnu. Dan setiap angkara muska dimanapun berada itu Bathara Wisnu itu pasti turun dulu. Konteksnya pada masa itu akhirnya pewayangan dimusnahkan sama Allah itu. Nah, karena itu kitab Kauniyah terus ditimbulkan suatu kitab Kauliyah pada peradaban Nabi Nuh yang terbaru. Makanya pada masa Nabi Adam dan Nabi Nuh durasinya 10.000 tahun. Dan pada masa Nabi Nuh sampai sekarang masih 7.800 tahun. Belum 10.000 tahun, masih jauh. Ya antara Nabi Muhammad sampai sekarang 1.440 tahun. Antaranya Nabi Isa sampai sekarang 2020 tahun. Nah ini tahun Masehi. Sebelum tahun ini Nabi Isa disebut SM sebelum Masehi. Nabi Nuh ke Nabi Isa 1.000 tahun, berarti ditambah sekarang ini 3.020 tahun. Nabi Sulaiman. Sebelum Nabi Sulaiman, Nabi Yusuf ke Nabi Sulaiman hampir 1.000. Nabi Musa ke Nabi Sulaiman 1.500, Nabi Yusuf ke 1.800 tahun. Kalau ditambah 1.800 tahun ditambahi 2.000. Nah, antara Nabi Ibrahim dan sampai sekarang ini 2.500 tahun sebelum Masehi ditambah 2.000 berarti 4.500 tahun. Nabi Ibrahim sampai sekarang belum ada 5.000 tahun. Nabi Ibrahim ke Nabi Soleh sekitar 1.000 tahun, Pak. Jadi Nabi Soleh pun ke Nabi Nuh hampir-hampir sekitar 1.800 tahun, masih 7.800 tahun. Belum ada 10.000. Dan manusia zaman Nabi Adam sampai sekarang ini 10 kali manusia sekarang. Kalau 7 miliar berapa? 70 miliar. Mau dikiamatkan dijadikan cuma 8 orang. Ceritanya itu begitu. Jadi konteks pewayangan, wayang Purwo itu terjadi antara zaman Nabi Adam sampai Nabi. Jadi kalau menurut Sokrates, Plato, Aristoteles, Aristokrates sampai Iskandar yang Agung itu peradaban itu disebut peradaban Atlantis yang berada di sini. Setelah itu musnah, baru kemudian Nabi Nuh, peradaban utama peradaban Sumeria. Peradaban Sumeria sempat bertahan, kemudian peradaban Mesir kuno, peradaban Persia sampai Arab. Nah, jadi namanya peradaban manusia zaman sekarang. Sistem bangunannya juga berbeda-beda. Jadi dulu itu orang-orang yang sakti ini orang-orang yang pinter-pinter terbang. Nah, jadi nak wong biyen didokok saiki yo heran, wong saiki didokok nang biyen iku yo heran, Pak. Ini saiki ku ono alat pemicu rudal, apa namanya? Tembakan jarak jauh. Peluru kendali rudal. Nak biyen iku pasopati ngono. Iku panah wae iso meledak biyen. Wah, energine menggumpal dari reaktor nuklir buat. Saiki mengenal Sukhoi F-16. Nek biyen mengenal Gathotkaca sing mabur nganggo kotange kuwi nang. Ayo. Nggih, peradaban Atlantis itu makanya orang-orang Atlantis itu mabur-mabur, Pak. Di manakah Atlantis ini? Ibu kota Atlantis inilah yang dibangun di Kalimantan sekarang ini. Mau jadi ibu kota kita ini. Ini ibu kota Atlantis. Yang disebut Ayodhyapala itu India Timur. Yang disebut Ngalengkodirjo itu Sri Lanka, ngene Rahwana itu. Yang disebut Hastinapura itu India, Pak. Yang disebut Ngamarta itu Jawa. Makanya di hutan Ngamarta ini hutan Kandoko, dulu ini hutan Kandoko, alas Kandoko. Ya, Pandhawa 5 itu dibuang di sini, ya alas Kandoko. Itu
mulainya terus kemudian dibabat bikin iri orang India. Dulu itu masih belum dibatasi air, Pak. Dwarawati itu Goni Krisno, Dwarawati, kerajaan Dwarawati ini Bali, Pak. Itu Goni Krisno. Baladewa kakange Krisna kuwi kerajaane Mandura, makane wong Madura kuwi, ya Madura kuwi. Mandura ya. Mandura. Makane nek kowe main wayang nang kene kono, Baladewa kalah ngamuk wong Madura. Iya. Baladewa kalah kotok kok Baladewa watake wong Madura ngono kuwi. Soalnya leluhurnya itu. Leluhure kuwi ya, leluhure kok kotok wisan ngono Madura. Makane ngomong yo. Pringgondani iku di Grojogan Sewu iku. Tawangmangu. Iku Pringgondani. Nggone Wonosemar iku Gunung Bentar Magelang, ngene Wonosemar iku. Gunung Kidar. Gunung Kidar. Biyen disebut Bukit Bentar. Terus pertama kali tanah Jawa biyen dijakno sikile kuwi karo iki ada beberapa versi baik itu yang mengerucut ke pewayangan sama itu. Makanya alas yang pertama kali dipijak menungso nang kene iki disebut Purwa ki kawitan pertama kali Banyuwangi. Makanya dijakno kawitan kerajaane Ngamarta ki alas Ketonggo, Pak. Ngawi. Kerajaan Ngamarta itu dulu sebelum dibanjirkan. Di manakah sekarang perang Brontoyuda Jaya Binangun? Padang Kurusetra. Di mana Padang Kurusetra itu? Di delokno nang ngene negara Kertagama kuwi tempat porose banyu. Saat itu supaya gede-gede do mili nang ngene. Kalau dilihat di Google Map hanya ada tempat muara air yang paling hebat itu cuman kalau dilihat di Google Map itu di Bromo. Jadi Padang Pasir Bromo itu tempat Padang Kurusetra. Makanya di malam-malam suro begini kalau Anda ke Bromo malam merenung begini pasti mendengar dentingan pedang karena alam paralel. Dulu saya sering membuktikan itu. Apa bener ya budal rono ngerasa aku itu turun gitu baru ngerasa gitu. Di sini lah tempat. Jadi saya mendetail itu, makanya Sokrates itu seorang filosof Yunani yang dia juga seorang nabi. Sokrates mempunyai murid Plato. Plato mempunyai murid Aristoteles. Aristoteles mempunyai murid Aristokrates. Aristokrates juga mempunyai murid Iskandar Agung. Itu 100 tahun sebelum Masehi, sebelum Nabi Isa lahir. Itu nabi semua, Pak. Makan 224.000 nabi termasuk Siddhartha Buddha Gautama. Watin, wazaitu, waturisini, wabaladil amin. Jadi watin demi buah tin, orang yang pernah duduk di buah tin itu Buddha. Wazaitu demi bukit zaitun yang orang pernah bertahajud di sana, yaitu Nabi Isa Nasrani gambarkan. Terus waturisini demi Tursinai, tempat di mana manusia pernah berbicara dengan Allah, yaitu Nabi Musa Yahudi. Wal baladin amin, orang yang masuk di dalamnya selain agama tersebut tidak boleh, yaitu Islam. Nabi Muhammad tadi menyatakan Allah itu kan watin, bezaitu, waturisini, wal baladil amin. Itu kadang-kadang mengarah kepada suatu agama. Buddha. Itu ada di muka bumi ini tadi. Makanya Plato itu kenapa Sokrates itu menyatakan bahwasanya ada peradaban yang maju dari manusia zaman sekarang ini, yaitu peradaban Atlantis. Orang kita menyatakan peradaban Wayang Purwo. Ada beberapa dekade Wayang Purwo itu. Masa usul Wayang Purwo, Asuna Sesroban, kemudian Sri Rama, terus grup Barata sampai Prabu Udayana. Itu. Makanya siapa namanya Sunan Kalijogo saat di Gendalisodo itu bingung. Ada serat linggung yang menyatakan kebingungan Sunan Kalijogo. Pada saat itu Sunan Kalijogo itu menjadi wong agung menak, Pak. Saat mendalang, kemudian dia berada di suatu bukit yang disebut Gendalisodo.
Di Bukit Kendalisodo itu dia ketemu orang ganteng kesasar, Pak. Ditakoni, kowe iki teko ndi? Aku ki kerajaanku ki Ngastina, Pak. Loh, kok iso Ngastina? Oh, leluhurku ki teko Ngamarta. Loh, kowe iki sapa to? Aku ki jenenge Prabu Udayana. Lah, kowe ki anake Parikesit to. Parikesit iki cucune Arjuna kuwi to. Loh, iki piye to bingung. Makanya Sunan Kalijaga ana serat linggo karena bingung. Lah kowe kok iso mlayu nang alam kene iki piye? Ampuh, aku menurut wisik Sang Hyang Widiri sing iso bebaske aku balekke nang alame kono kuwi minangka aku wong sing iso nyekel, wong sing iso macake Jamus Kalimusada. Wis ra ono Jamus Kalimusada ki saiki 2 kalimat syahadat. Ayo, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu iku bali. Nah, iku biyen sing nyekel pakdemu sapa? Puntadewa. Ayo, wis aku sing nyekelke 2 kalimat syahadat iki dununge urip. Ya Sunan Kalijaga mikir iki piye to? Nang pewayangan sing maune alam cerita kok ya muncul nang kene iki piye? Ternyata alam ki pararet. Yo Sunan Kalijaga berkunjung nang kono. Nang kono itu ada suatu jiwa, ada suatu orang satria yang tidak pernah diketahui asal usulnya, dan satria tersebut bisa memenangkan dengan orang sakti manapun, termasuk titisan Wisnu sekalipun yang disebut Arjuna Sosokbrahu. Siapakah orang sakti tersebut yang tidak diketahui keturunannya, dan kesaktian orang tersebut unik yang tidak dimiliki zaman pewayangan tersebut, dan itu diceritakan di negara Kertagama Besutasoma. Siapakah orang tersebut? Rama Bergawa yang pernah mengalahkan. Nah, kita akhirnya mencurigai bahwa dimensi waktu itu Sunan Kalijaga masuk menyamar menjadi Rama Bergawa itu. Nah, ini kan masih degaan-degaan nih, kayak Nabi Khidir itu juga menyamar di setiap masa ke masa, yang mana uniknya dia mengatasi peristiwa-peristiwa yang tidak bisa diatasi oleh manusia. Apakah betul itu, Gus? Sejauh benar tidaknya kita cuma diberikan Allah untuk meyakini sebagai kekuatan landasan iman, dan semuanya itu juga punya pegangan. Kalau apakah sama-sama kita tidak pernah hidup antara ustadz satu dengan ustadz lainnya di zaman tersebut, hanya meyakini aja. Kau meyakini yang di Arab sana karena berdasarkan suatu dalil dan hadis. Kita meyakini semuanya itu hanya berdasarkan suatu dalil juga, tapi yang disebut bukan hadis tapi prasasti dan dinasti. Baik itu yang berupa sifatnya kitab-kitab kuno seperti Pararaton, Sutasoma, negara Kertagama, dari Mpu Prapanca maupun Putan Tular, semuanya kan berlandaskan itu semua. Dan mereka orang yang bisa menembus alam lah, yang mana unik. Jadi, wah gak cocok Gus ini. Saya ingin ini wong podo gak uripe nang masane gunung karek yakine piye. Umpama aku tak omongi wah nang arep apa kejadiane para sahabat nabiku bener. Loh, menurut hadisnya bener, aku menurut negara Kertagama ya bener, podo-podo ngono. Pak, wong podo-podo gak uripe nang zamane kok kakean cocok. Jadi mung karek diyakini sebagai landasan kekuatan iman kita. Nek wong Jawa iku ya pernah unggul di saat itu. Dunia ini mengenal Superman. Dunia dulu juga mengenal Gatotkaca lho. Padha wae ya. Otot kawat balung posi kulit Dumbogo ulu dawa cukuku waja lho. Senjata apa wae lewat. Nek Gatotkaca. Dulu di pewayangan mengenal Sengkuni. Sekarang pun juga mengenal Amin Rais. Aku orang ngomong Amin Rais Sengkuni loh. Dulu kan aku ngomong dulu. Pasti lopo itu direkam. Tak rungu. Citra Sengkuni. Sangel. Nah itu ibaratnya ngono, semua masa itu ada, semua masa ada.